Tama tersenyum dan berkata, "Hei, kamu salah mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan aku yang menginginkannya? Jelas, kau menggunakannya sebagai taruhan kemarin, tetapi kau menipu taruhan kemarin. Masuk akal bahwa menyontek sama dengan kalah. Jika kau kalah, kau harus mengakuinya. Jika kau mengakuinya maka ambil taruhannya. Apa yang aku katakan baik-baik saja?" Bram sangat marah, mengertakkan gigi, dan mengutuk, "Kamu tidak ingin berbicara omong kosong di sini. Kapan lelaki tua itu kalah? Jelas, lelaki tua itu menang kemarin, tapi hari ini lelaki tua itu murah hati. Lagi pula, kamu masih berpikir untuk meminta barang-barang lelaki tua itu, kamu sangat lelah bekerja." Setelah selesai berbicara, nadi Bram meledak menjadi amarah, dan dia berteriak dengan marah, Nah, air tidak melanggar air sungai, tetapi jika kau terus agresif, jangan salahkan aku yang kejam." Tama mendengus, dan berkata kepada pekerja lepas yang disewa oleh Ivy, "Kamu tidak ada hubungannya di sini, kamu bisa pergi." Mereka mengira itu menakutkan bahwa mereka berdua berperang satu sama lain, dan bahkan lebih seperti amnesti ketika mereka mendengar ini, dan mereka lari satu persatu. Setelah semua orang melarikan diri, Tama berkata kepada Ivy, "Ivy, pergi dan tutup pintunya. Orang tua ini tidak akan bisa pergi jika dia tidak mengambil taruhannya hari ini." Bram sangat marah, dan dia memukul meja konsultasi Wisnu dan menghancurkan meja konsultasi kayu solid berkeping-keping, lalu menunjuk ke arah Tama dan berkata dengan marah, "Kurasa kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Bocah itu akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut di tanah dan bersujud untuk mengirim dirinya keluar." Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tama sama sekali tidak peduli dengan identitasnya sebagai prajurit bintang 8, tetapi mencibir dengan jijik di wajahnya, "Aku tahu cara menulis kematian, dan aku juga tahu cara mengeja kematian. Jika kau tidak mengambil taruhan, aku akan menemukan seorang teman yang berspesialisasi dalam kaligrafi tubuh manusia, dan menggunakan pisau untuk mengukir karakter Indonesia dan Inggris dari kata kematian di dahimu yang keriput." Bram benar-benar ingin membuat frustrasi sampai mati oleh Tama. Dia telah berada di dunia selama bertahun-tahun dan dia dikagumi kemanapun dia pergi. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia datang ke Jakarta, dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan pemuda ini akan menggunakan pisau untuk mengukir kata-kata di dahinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat menatap Tama, dan bertanya dengan dingin, "Nak, kamu telah melihat kekuatanku, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, berlutut di tanah dan mengetuk 10 poni, dan menghapus semua video, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kepalamu akan berakhir seperti meja itu." Tama mencibir, "Pak Tua, bukannya aku meremehkanmu, hanya dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin memukul kepalaku seperti itu." Bram benar-benar kehilangan akal kali ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Tama dengan mata merah. Dia meraung dengan suara dingin, "Nak, kau benar-benar mencari mati." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya, dan kekuatan prajurit bintang 8 itu diangkat secara ekstrim olehnya untuk menghadap pintu. Tinju prajurit bintang 8 sekuat truk berat yang terisi penuh. Ketika semua kekuatan yang melonjak terkonsentrasi di bagian depan kepalan tangan yang terdiri dari 4 jari, angin semacam ini bahkan lebih menakutkan. Belum lagi Tama dapat dengan jelas merasakan dampak kuat dari angin kencang, dan bahkan Ivy, yang berada 2 meter jauhnya, dapat dengan jelas merasakan gelombang yang mirip dengan badai yang menerpa wajahnya. Pada saat ini, hatinya terasa seperti bola, dan dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berkata, "Tuan Renza, hati-hati." Semua jeroan dan 6 organ dalam kesakitan karena syok akibat benturan yang sangat besar. Dr. Wisnu di dalam mendengar cucunya berteriak,
dan dia tidak peduli dengan perintah Tama untuk menunggu di belakang, jadi dia berlari keluar dengan cemas untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ketika kakek dan cucu memandangi Tama dan Bram, mereka menemukan bahwa mereka masih berada pada saat ini. Wajah Bram ganas, dan tinju kanannya menghantam wajah Tama dengan keras. Tama, sebaliknya, tampak acuh tak acuh, hanya mengulurkan jari tengah di tangan kanannya, dan dengan mudah memblokir tinju Bram di depannya. Ekspresi Bram juga berubah dari membunuh dan ganas saat ini, terlalu bingung, panik, dan ngeri. Dia tidak bisa mempercayainya. Sangat mudah untuk melawan dengan jari tengah. Namun, meskipun ekspresinya selalu berubah, satu-satunya hal yang tidak bisa dia ubah kembali adalah kesombongannya sebelumnya. Saat senyum Tama menjadi lebih lucu, hatinya menjadi lebih takut. Saat ini, dia menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya yang kering dan sakit karena tegang. Setelah itu, dia bergumam tanpa sadar, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku seorang prajurit bintang 8. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tama dengan ketakutan. "Kamu, siapa kamu?" Tama tersenyum. "Di masa lalu, ketika orang menanyakan pertanyaan ini kepadaku, aku biasanya akan mengatakan kepadanya, aku adalah seseorang yang tidak mampu dia beli." Bram bertanya tanpa sadar, "Lalu, bagaimana dengan sekarang?" Tama dengan sinis berkata dengan jijik, "Sekarang aku juga seseorang yang tidak mampu kamu beli, masih percuma bertanya?" Bram menyadari bahwa dia ditipu oleh Tama lagi, tetapi pada saat ini, meskipun dia ditipu olehnya, dia tidak memiliki kemarahan di hatinya, hanya rasa takut. Karena Bram sangat menyadari bahwa kekuatan Tama tidak lagi setingkat dengannya, bahkan tidak di dunia yang sama. Orang dahulu mengatakan bahwa Agas dapat mengguncang pohon, yang dengan sempurna menafsirkan suasana hatinya saat ini. Bram mundur selangkah tanpa sadar, seperti anak berusia 3 tahun yang melakukan kesalahan, dan berkata dengan ketakutan, "Saya tidak tahu, saya menyinggung Tuan Renza. Saya harap Tuan Renza akan berbelas kasih." Tama memandang Bram dan dengan tenang berkata, "Ayo, izinkan aku memberimu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang baru saja kau tanyakan lagi." Bram tertegun sejenak, lalu buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Renza, saya seperti semut di depan Anda, beraninya saya menyinggung Anda dan menanyakan identitas Anda." Tama berkata sambil tersenyum, "Dengar, ketika kamu tidak diberi kesempatan, kamu hanya mencoba untuk bertindak dengan paksa. Tetapi ketika kamu diberi kesempatan, kamu menjadi pengecut lagi, percuma, Bram." Bram gemetar ketakutan, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Renza tenanglah, aku benar-benar tidak berani lancang di depanmu." Tama tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku dengar, kau datang ke Jakarta untuk menemukan petunjuk pil?" Setelah mendengar ini, Bram merasa lebih sedih. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Ternyata aku telah lama menjadi sasaran Master Renza ini. Aku dengan naif berpikir bahwa aku telah memasang jebakan untuk Dr. Wisnu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku dimasukkan ke dalam perangkap oleh orang ini sebagai gantinya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya, tidak banyak orang yang tahu tentang fakta bahwa aku datang untuk mengambil pil khusus. Kecuali orang-orang di keluarga Polen, hanya Gema yang membawakan obat ajaib untuk keluarga Polen hari itu. Mungkinkah Tama ini, apa dia kenal mereka? Memikirkan hal ini, kilatan petir tiba-tiba menyambar pikiran Bram, dan dia tiba-tiba menyadari, dengan gemetar berkata, "Tuan Renza, kaulah yang membuat pil peremajaan?" Sudut mulut Tama sedikit terangkat, "Kamu cukup pintar." Bram menundukkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang sangat saleh, "Bram, generasi ke-39 penerus Taizen Dao, memberi penghormatan kepada tuannya." Tama melengkungkan bibirnya, "Aku bukan dari sekte Taomu,
apalagi seorang guru. Bram sangat terkejut, kamu bukan dari sekte Tao? Tapi seni alkimia adalah rahasia sekte Tao. Bisakah Anda menyempurnakan alkimia? Obat ajaib seperti Rejuvenation Pill pasti telah diwariskan secara mendalam oleh sekte Tao. Bagaimana mungkin itu bukan seorang Tao? Tama mendengus, alkimia bukanlah paten Tao. Siapa bilang hanya orang Tao yang bisa memperbaikinya? Terlebih lagi, meskipun kau adalah anggota sekte Tao, apakah alkimia yang kau buat dapat diandalkan? Jika itu dapat diandalkan, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan pil penyelamat jantungku untuk menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Polen hari itu kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.